Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jangan Bersandar Kepada Selain Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita buka sebentar nomor 63 yang sebelumnya. Nomor 63 dulu ya, mengulang yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Awrada alaikal warida liyatasallamaka min yadil agyar wal yuharrika wa yuharriruka min rikil asyar. Allah memberikan kepadamu warid itu semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu selain Allah. Allah mengaruniakan kepadamu warid. Sayang, mana? Ada cucu. Allah memberikan kepadamu warid. Warid itu sejenis perasaan. Kita mengerti dan merasakan di hati, sehingga merasakan kenal ke Allah tuh. Yakin, nah itu warid. Jadi senang kepada Allah, kemudian semakin kenal kepada Allah. Ada yang tahu, ada yang kenal. Tahu Michael Jackson? Kenal? Tidak. Ada yang tahu Allah tapi belum tentu mengenal Allah. Nah, pemahaman, pengertian, dan rasa itu namanya warid. Lalu kenapa Allah memberikan senang ke Allah? Satu, supaya lepas dari cengkraman duniawi yang selama ini menjadi tumpuan harapan kita. Jadi dengan kita mengenal Allah sebagai pemilik segala kekayaan, kita jadi nggak lihat orang kaya. Jadi tidak bersandar kepada orang kaya. Dengan meyakini Allah yang membagikan rezeki, kita tidak akan bersandar kepada gaji, kepada omzet, kepada pembeli. Berapa banyak orang yang baik kepada pembeli, karena dia merasa pembeli itulah yang pemberi rezeki. Tapi orang yang mengenal Allah, dia tahu pembeli itu hanya jalan rezeki, bukan pemberi rezeki. Dengan mengenal Allah, dia tidak bersandar kepada suami, kepada istri, karena suami bukan penjamin. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita lepas dari yang selama ini menjadi pegangan-pegangan kita duniawi. Karena kalau orang belum kenal Allah pasti nyandar ke makhluk, nyandar ke uang, nyandar ke gaji, nyandar ke aset, nyandar ke warisan, bersandar ke suami, bersandar ke atasan, bersandar kepada popularitas. Pokoknya banyak sandaran. Semakin banyak yang disandari, semakin gelisah. Karena yang disandari ini sama sekali tidak bisa memastikan apapun.
Kan yang enak tuh bersandar kepada yang pasti. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang makin kenal ke Allah, seyogianya makin tidak cinta sama duniawi ini. Nah, kenapa ada orang yang terus ceramah tentang ilmu Allah, tapi dia masih bersandar? Nah, berarti yang seperti kata Imam Ghazali, kenapa orang ibadah, bahkan dakwah, tapi tetap kelakuannya mudah ditipu setan? Karena dia ngusir anjing, tapi makanan anjing dia pegang. Jadi anjing balik lagi. Cinta dunia itu ra'su kulli khati'at. Cinta dunia itu sumber. Ini bukan hadis, tapi demikian sebagian ulama mengisyaratkan cinta dunia. Nah, kalau orang kenal ke Allah, dunia udah nggak jadi sandaran. Seperti kenapa orang mau populer, ingin banyak follower, karena merasa di sanalah dia akan mulia. Tapi siapa yang yakin kemuliaan itu milik Allah, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, dia sudah tidak lagi pusing dengan punya medsos atau tidak, banyak follower atau tidak, karena pikiran dia sudah cukup dengan jaminan Allah. Jelas hadirin? Sekarang nomor 64. Awrada 'alaika al-warida yukhrijaka min sijni wujudika ila fada'i syuhudika. Allah memberikan kepadamu warid karunia-Nya supaya engkau keluar atau terlepas dari kurungan bentuk, kejadian dan sifat-sifatmu ke alam luar yang berupa ma'rifat, mengenal kebesaran, kekuasaan dan karunia Tuhanmu. Nah, kalau tadi kita bersandar keluar, tapi ada juga yang bersandar ke dalam. Saya bisa dengan pengalaman saya. Berapa banyak yang berpengalaman ujungnya tidak mampu? Saya bisa dengan tenaga saya, dengan kemampuan saya, dengan ilmu saya, dengan keterampilan saya. Nah, kalau orang udah kenal Allah tidak berani itu. Beraninya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang jagoan dalam hidup ini. Sejago apapun tetap kenanya ketentuan Allah. Jago perang tetap saja mati. Kalau takdirnya selamat, selamat. Takdirnya luka, luka. Takdirnya mati, mati. Tidak ada yang jago. Kita berlatih adalah amal soleh. Jadi tidak boleh nanti kita bersandar kepada diri. Tadi bersandar keluar, kita harus memperbanyak pengalaman. Tapi tetaplah haula wala quwata illa billah. Banyak ilmu dibikin lupa gampang oleh Allah. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, diare. Ayo. Mau push up berapa kali diare, ngelempre. Asli hadirin. Buat sana sini virus. Kayak gini. Udah hampir setengah bulan ini. Mudah bagi Allah, makanya tidak boleh kita menjadi ujub, takabur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apapun, baik berupa ilmu, pengalaman, termasuk ibadah. Tadi anak nanya, Bapak, ada yang bertanya, kenapa ada ahli ibadah yang sangat hebat ibadahnya, tapi jadi ahli neraka, tapi yang sudah pernah membunuh 100 orang bisa diampuni oleh Allah. Penyebabnya bukan ibadahnya, sombongnya, takaburnya. Dia ibadah dan merasa hebat dengan ibadahnya, meremehkan orang lain. Jadi dia celaka bukan karena ibadahnya, tapi karena kesombongan dirinya. Kenapa itu yang banyak dosa malah diampuni oleh Allah? Karena dia tahu kepada kemahaampunan Allah. Dia betul-betul remuk di hadapan Allah, tidak merasa ada artinya. Sedang yang ibadah itu merasa hebat, ibadah itu milik dirinya. Nah, ini yang tidak disukai oleh Allah. Makanya hati-hati, hafal Quran itu belum tentu selamat. Kalau hafal Quran jadi ujub, jadi takabur, jadi ria, maka apa artinya Quran? Kalau jadi pengotor hati, harusnya jadi pembersih hati. Sama jadi mubalik ceramah begini. Jamaah banyak, semangat. Jamaah sedikit, tidak semangat. Lah, jamaah banyak, yang menilai siapa? Jamaah sedikit, yang menilai siapa? Sama saja. Mau 1 juta orang yang dengar, mau 1 orang yang dengar, kan Allah yang menilai. Yang dengar tidak punya apa-apa. Diundang di Istana Negara, diundang di Astana Anyar, ada musola Al-Ikhlas. Berat datang ke musola,
Di sana yang menilai Allah, di sini yang menilai Allah. Jadi guru PAUD, jadi dosen pasca sarjana, nggak boleh merasa lebih itu dosen pasca sarjana dari guru PAUD. Guru PAUD yang menilai Allah, dosen pasca sarjana juga yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang bersandar besarnya kepada penilaian makhluk sehingga dia merasa besar, itu yang membuat rontok. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita tidak bersandar kepada ilmu, pengalaman, keterampilan, wawasan, jaringan yang kita miliki sebagai amal soleh, belajar, berlatih, tapi sandaran kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hadirin? Ya begitulah. Ada pertanyaan? Kalau sudah jelas ya segitu-gitunya. Ada yang mau ditambahkan, silakan Ustaz. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang atau kepada kesyirikan setelah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di muka bumi dalam keadaan kebingungan, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Allah Tuhan seluruh alam. Sudahlah hadirin, hidup ini mah kita sederhanakan. Hati harus yakin, cari ilmunya supaya yakin ke Allah, bukan hanya tahu, bukan hanya percaya, tapi yakin. Dan yang kedua, patuhlah kepada apa yang Allah perintahkan, patuh saja. Dan yang ketiga, pasrahkan. Sudah, jangan terlalu banyak mikir yang membuat lupa ke Allah. Kalaupun mau banyak mikir, harus sambil zikir. Karena siapa yang akan menuntun pikiran kita kalau bukan Allah? Ini otak ini ciptaan Allah. Kalau tidak dituntun oleh Allah, mikir sekeras apapun tidak nyambung kemana-mana. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, udah nih. Kata dokter saya nggak boleh banyak bicara. Ada yang mau nanya tidak? Ya. Ada tamu ini. Kamu dari mana ini? Dari Banten? Banten? Yang kemarin di tsunami hadirin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Mulk dikatakan bahwa Allazi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengapa Allah mengatakan amal yang baik gitu? Terima kasih. Ya, saya bukan ahli tafsir, belum. Jadi memang Allah tuh menyukai kualitas, bukan semata aksaru amala, jumlah. Makanya innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, biasanya orang yang senang dengan penilaian makhluk membuat cover yang dibagus-baguskan topeng, tapi yang ahsanu amala, yaitu yang baiknya tuh sampai ke lubuk hati. Contoh ya, ini sering disampaikan, ada orang berbuat baik supaya dianggap baik.
oleh orang. Ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke dia. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat buruk kepadanya. Ada yang berbuat baik supaya orang terjerat oleh kebaikannya. Baik-baik, ya kan? Tapi niatnya belum tentu ingin keridhaan Allah. Nah, ahsanu amala itu adalah yang memang kalau baik itu baik aja. Kenapa kamu baik? Karena Allah suka sama orang baik. Selesai. Mau diakui atau tidak, dihargai atau tidak, dibalas budi atau tidak, sudah tidak lagi. Karena baiknya sampai ke pori-pori hati, inilah yang Allah sukai. Berapa banyak pedagang yang baik kepada pembeli? Tujuannya apa? Supaya beli. Kalau kita baik ke pembeli, mau beli mau nggak beli saya akan baik. Karena Allah yang ngatur rezeki. Kalau dia memang bukan rezeki saya dapat pahalanya karena berbuat baik. Ya kan? Kan tidak setiap yang datang bawa rezeki kita. Ada yang bagian nawar aja, ada yang bagian nyobain, ya kan? Ada yang sudah deal, tapi tetap nggak jadi karena nggak ada rezekinya. Ya nggak apa-apa. Berapa banyak istri yang baik kepada suami supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Tetapnya dipaling ya. Kenapa ketawanya menjiwai? Ibu nggak usah dorong-dorongan, biasa aja Bu, nggak ngepek ya. Jadi kalau istri mau baik ke suaminya, baik aja. Supaya apa ya? Supaya Allah suka. Perkara suaminya belum membalas kebaikannya, tidak menghargainya, atau cintanya tidak terlalu mendalam, ya itu mah urusan Allah yang ngasih ke hati makhluk. Tapi bagaimana dia diterima, itu urusan penting kita. Sama jadi suami juga. Tidak perlu jadi suami teladan, ingin dianggap suami terbaik, suami teladan, suami paling bertanggung jawab. Enggak perlu kalau itu carinya dalam penilaian makhluk. Yang penting di sisi Allah nih, saya lelaki, kepala keluarga, mati-matian berjuang supaya tidak ada satupun anggota keluarga yang jadi ahli neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, sampai mati perjuangannya ini. Nah itu mau dihargai atau tidak ya terserahlah. Yang penting Allah melihat. Nah sampai ke sana mungkin yang dapat saya pahami ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Gimana nanya yang di atas? Tulis aja surat, terus lemparkan. Sana ada batu nggak supaya ada pemberat? Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, saya masuk ke masjid AA, terus terang gemetar AA, karena saya berasal dari jauh, dari Bangka Belitung. Saya selama Kenapa gemetar? Saya jinak, Bu. Subhanallah, saya bersyukur AA, karena sudah berapa hari saya ingin mengunjungi ke sini, karena saya tertarik dengan salah satu program yang ada di pesantren ini, yaitu pesantren masa keemasan. Ya. Saya tahu ini, selain saya buka di Google, saya juga tahu dari jamaah Ustadz Hendi. Mungkin AA tahu jamaah Ustadz Hendi karena beliau belajar di sini. Mohon maaf sekali lagi Ustadz, saya bukan bertanya, tapi saya curhat karena saya tertarik dengan pesantren masa keemasan ini, tapi kendalanya saya jauh. Kemudian kalau ada yang dengan suami istri ya Ustadz, nah itu kalau suami alhamdulillah sudah pensiun, mungkin karena kalau saya lihat, saya baca itu selama 40 hari, sementara saya ada terikat sesuatu, jadi mungkin tidak bisa full mengikuti 40 hari. Jadi bagaimana saya bisa mengikuti program itu dengan gimana ya, kemurahan dari kegiatan yang ada di sini tanpa sepenuhnya sampai 40 hari. Itu satu. Yang kedua, boleh enggak Ustadz nanti kalau sudah selesai acara kami mohon foto. Suami saya juga ada, anak-anak saya ada, untuk kenang-kenangan. Mau diapakan? Mudah-mudahan. Dulu pernah dipotret terus ada apa-apa dirobek, gimana ini? Mudah-mudahan enggak. Enggak apa?
Mudah-mudahan dengan foto ini, saya berada di masjid ini, ada salah satu doa saya di masjid ini, mudah-mudahan nanti berkah. Begitu juga nanti saya bisa foto, keluarga besar saya bisa foto dengan Ustadz, juga berkah. Demikian Pak Ustadz, mohon dijawab, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Udah ngelempar itunya tadi? Itu tadi ada yang jatuh dari sana. Apa tadi yang jatuh dari atas? Sapu tangan sutra biru. Oh, gelas. Nasib kalau itu ya. Coba yang di atas ikut bertanggung jawab, hadirin. Baik Ibu, apa tadi Ibu nanya apa sih? Tentang, ya saya tahu Bu. Ibu tentang masa keemasan, Ibu nanti bisa diskusi ya dengan timnya. Saya mohon maaf kurang hafal detailnya. Jadi bagaimana teknisnya? Ceritanya saya mulai tahun kemarin sudah sangat mengurangi kegiatan di pesantren ini di struktur. Bahkan 2019 ini pesantren ini harus sangat siap. Saya ada ataupun tiada. Itu apakah karena umur atau karena saya harus belajar lagi. Nah, jadi harus sudah tidak bergantung kepada figur. Tentang dipotret nanti ada Kang Ali yang bisa mewakili dengan senang. Mau diwakili oleh Ali? Hah? Jangan dimatiin. Kalau bisa langsunglah dengan Ustadz, mumpung kami apa? Keluarga besar berada di sini. Itu belum tentu setahun sekali Ustadz. Aduh, belum tentu saya panjang umur. Amin. Baik Bu, nanti sesudah. Aduh, itu lempar-lemparan beneran Ibu. Baru ada dalam sejarah kayak gini. Cek sini, aduh maaf ya. Datang ke sini tuh jangan jadi beban Bu, jangan nambah masalah. Berkaitan dengan riba, kalau sudah terlanjur berhutang ke bank, apa yang harus dilakukan? Lunasi atuh. Sederhana pisan. Bayar. Bayarnya ini yang nyesek ya. Pertama tobat, ya minta ampun kepada Allah. Kalau kemarin mengambil riba itu karena belum tahu ilmunya, atau sudah tahu tapi belum yakin. Nah, sekuat tenaga tobat dan minta tolong, nanti ada jalannya. Allah tahu siapa di antaranya hamba. Pertanyaannya sederhana ya. Kapan terakhir keluar air mata tobat? Barusan keluar air mata tobat, makanya dibaca ininya Bu ya. Nah, sering aja menyesali ke Allah. Air mata tobat itu harus asli ya, antara kita dengan Allah. Allah tahu perihnya hati menyesal. Itu rahasia terpenting pertolongan Allah itu adalah di perih merasa berdosa itu. Sedikit orang yang memiliki ya. Makanya kalau lagi banyak masalah tuh ada satu pertanyaan, kapan terakhir keluar air mata tobat? Kan air mata tuh ada air mata menangisi masalah, ada air mata menangisi dosa pengundang masalah. Coba semuanya nanti bertanya ke diri masing-masing, kapan keluar air mata tobat yang benar-benar takut ke Allah dengan dosa yang kita lakukan. Itu masalah hadirin. Kalau kita tidak pernah menangisi dosa, itu kayak gerbang yang terkunci. Tobat Bu kuncinya ya. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta sarannya mungkin kalau misalnya melihat cerita remaja di salah satu surat Al-Kahfi tentang beliau itu, dia itu dikasih kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, dikasih kelapangan rezeki yang sangat luar biasa. Namun si pemuda itu istilahnya jauh dari Allah, tidak beriman kepada Allah. Tapi dia merasa disayangi oleh Allah. Dia merasa bahwa dirinya dia disayangi oleh Allah gitu. Nah, sejauh mana kalau misalnya kita melihat dari kisah itu
kalau misalnya ya banyak dosa tapi Ya begitulah maksudnya kan ya. ya mohon maaf ya. Jadi begini, bagaimana supaya tahu kedudukan kita di sisi Allah? Ada beberapa. Kalau kita ingin tahu manzilah kedudukan kita di sisi Allah, wal yanzur, maka hendaklah lihat manzilah Allah, kedudukan Allah di hati kita. Kalau kita sudah kedudukan Allahnya dahsyat sekali di hati kita, apa ciri lainnya? Kita itu akan selalu mengingat yang sangat penting. Benar? Kalau Allah sudah menjadi sangat penting di hati kita, kita bakal ingat terus ke Allah. Silakan periksa, kalau ingat Allah itu on, lampu nyala, lupa ke Allah itu off, banyak nyalanya, banyak gelapnya. Belum tentu sholat juga ingat ke Allah. Ciri lainnya orang yang disukai Allah adalah diberikan kemudahan untuk taat, walaupun dia malas. Dan dipersulit berbuat maksiat walaupun dia ingin. Jadi kalau kita lancar, bisnis lancar, itu sama sekali tidak identik kedudukan di sisi Allah. Jadi kalau orang kaya, sukses, bisnis, biasa saja, itu tidak ada yang istimewa. Karena penjahat juga, zolimin, kafirin, munafikin, musyrikin bisa diberi lebih dari itu. Tapi ada cirinya, orang yang dikehendaki Allah tuh. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Nih seperti teman-teman sekarang dan yang menyimak Facebook, IG, YouTube, kenapa menyimak? Siapa ini yang menggerakkan? Banyak yang sudah senior, tapi belum tentu senior mau belajar. Ini berapa yang tertua Pak, angkatan kita yang terakhir ini? 74 tahun, mana? Bapak 74? Alhamdulillah. Usia 74 mesantren. Itu karunia Allah hadirin. Benar kan Pak? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, gerbangnya dibuat paham agama. Jadi kalau dikasih pangkat, kekayaan, jabatan, popularitas, itu bukan tanda sukses. Makanya biasa saja punya anak misalkan terkenal, kaya, bisnisnya bagus, gelarnya banyak, itu biasa aja, tidak ada yang spesial, nothing special. Benar gitu? Jadi jangan bangga, tapi kalau anak jadi ahli makrifat, ahli taat, ahli pasrah, itu rezeki besar. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Belajar kecewa, kecewa tidak? Kalau kecewa bagus, berarti pengen belajar lagi. Aduh, dari Banten? Oh kan, ya karena dari Banten kami mendengar. Oh iya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rizka dari Cikande Permai, Serang, Banten. Berapa jauh dari pantai? Ya kira-kira 50 km. Oh aman. Ya. Dekat Gunung Berapi tidak? Ya lumayan dekat. Ya hati-hati ya. Iya. Ada tebing-tebing nggak? Banyak. Itu musim longsor sekarang ya. Iya. Doain yang kita selamat ya. Ini mau nanya, bagaimana caranya menjadi muslimah khususnya yang sabar gitu Pokoknya sabar di segala situasi gitu. Terima kasih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu belum. Belum. Ibu pengen sabar. Iya tapi nggak sabar nih kayaknya, pengen dijawab. Ibu sabar itu apa? Saya sendiri kurang paham Kenapa pengen yang kurang paham? Makanya saya pengen dijelaskan Baik. Terima kasih Tunggu dulu belum. Sabar itu prinsip dasarnya adalah menahan diri, mengendalikan diri, sehingga yang kita lakukan itu yang Allah sukai, itu sabar. Jadi kalau orang tidak sabar, dia tidak bisa menahan, langsung saja, mau ngomong-ngomong, mau marah-marah. Tapi orang yang sabar, cucu lagi senang-senangnya sama saya, ini AA, namanya panggilannya AA. Ya begitulah. Lanjut. Kalau orang lihat sesuatu yang sabar, misalkan lihat yang haram, dia langsung nahan pandangannya. Nah yang tidak sabar langsung melotot.
Dari sana turun maksiat-maksiat lain. Sabar itu ada 3 tempatnya. 1, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Coba saya tanya, taraweh yang paling disukai yang 11 rakaat atau 23 rakaat? Kebanyakan 11 A. Ya, kenapa? Karena pengen cepet kali ya. Iya, nah karena itu harus imamnya yang panjang atau yang ringkes-ringkes? Biasanya sih yang pendek-pendek A. Iya, jangan menghina saya ya. Bukan A. Iya, baik, maksudnya saya juga bacaannya pendek, Bu. Nah, itulah kesabaran. Ramadan itu kita bacaan kurang hafal banyak. Imam bacaannya panjang. Nah, yang sabar itu memilih imam yang bacaannya panjang supaya kebagian pahalanya berkah. Tapi nafsu mengalahkan, maunya yang pendek, ringkas, bahkan kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allah. Itu dianggap imam idaman bagi yang kurang sabar. Nah, sabar yang kedua adalah ketika menjauhi maksiat. Ibu punya uang juga harus sabar, Bu. Kalau enggak nanti beli hal yang tidak manfaat. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Kalau sedang dalam sakit itu tidak usah semua orang tahu. Kalau masalah itu sembunyikan saja, kecuali kepada orang yang bisa jadi solusi. Jangan suka mengobrol penderitaan, tidak baik. Kalau karunia ditampakkan itu baik. Saya sakit kemarin sekuat tenaga dirahasiakan. Tapi Ustaz Yusuf Mansur, saya udah bilang, Ustaz janji, Instagram, nyebar kemana-mana. Tapi hikmahnya banyak yang mendoakan. Dan banyak yang mau bayarin lagi. Begitulah. Itu, Bu. Terima kasih A. Belum selesai. Oh, belum. Ya, itu baru teori. Nah, sabar itu, Ibu tahu kuda? Tahu A. Tadi di sana ngelihat. Kuda apa, Bu? Kuda apa ya itu di sana banyak aja A. Itu namanya Iya. kuda kayu. Ibu tahu kuda? Tahu. Paham kuda? Insya Allah paham. Tadi habis ngelihat di sana Ya pesantren. A. coba kalau telinga kuda ke belakang apa artinya? Berarti belum paham kan? Iya, marah kali kudanya. Enggak, pegel. Oh, Mungkinkah kuda masuk angin? Enggak apa, orang yang tidak tahu kuda tidak tahu. Kuda dibekam, kuda dimasuk angin, kuda sakit pinggang. Banyak yang tidak tahu, Pak. Padahal kuda seperti kita, sinusitis, sakit mah, jatuh cinta, cemburu. Nah, jadi tahu sabar belum tentu paham sabar. iya. Paham sabar belum tentu bisa sabar. Orang yang belajar kuda tapi tidak naik kuda nggak bisa. Jadi sabar itu adalah latihan. Riado. Coba, mana yang baik, yang cocok buat ibu ya? Ketika ibu masak, dimakan oleh suami atau tidak dimakan? Yang bagus yang mana, Bu? Yang dimakan A. Salah. Ibu nanti nggak sabar. Bagus kalau udah masak nggak dimakan. Oh gitu. Jadi ibu latihan. Ih, baru dibilangin sabar teh latihan. Harus sabar, hadirin ya. Kita berbuat baik. Yang bagus untuk latihan, berterima kasih atau tidak orang lain ke kita? Tidak. Oh iya tidak. Saya mau jawab Nanti iya. nyesek kan di sini ya. Tapi berlatih. Udah masak, masakan kayak gitu jelek banget, nggak enak. Iya. Nah, Nyesek latihan. banget itu. Nah, itu digunakan latihan. Kalau ibu tidak punya program latihan, ibu lagunya pulangkan saja, ya. Ya, ke rumah orang tua gitu, A. Tapi kalau ibu punya program latihan, sesuatu yang menyakitkan itu jadi nikmat. Nah, banyaknya orang tidak punya program riado, tidak punya program mujahadah. Hanya programnya hanya belajar. Itulah sebabnya beberapa suami kecewa melihat istrinya rajin ke pengajian. Ibu ke pengajian seperti makan obat, tapi perubahan yang signifikan hanya dalam seragam, gitu. Iya bener, A. Dan peningkatan yang nyata adalah dalam cicilan. Seragam Ya. terus iya. Belum lunas udah ngambil lagi. Iya. Ibu kalau musibah tidak usah diceritakan ya. Kalau sudah lunas baru cerita. Itu jujur, A. Oh iya. Saya yakin suami ibu sabar ya, Bu ya. Ya, sabar sekali, A. Sayanya yang kurang sabar malah. Ya, ya udah, saya udah bisa membayangkan ya. Ada seorang suami yang sabar sekali. Udah dengar ceritanya?
Belum, Ditanya, kenapa Bapak begitu sabar kepada istri yang tidak sabar? Oh, saya pernah lihat istri saya itu sabar. Suatu saat kan di rumah ada kucing, dicakar oleh kucing. Istri saya tidak marah, malah senyum. Ke kucing tuh. Satu, hanya ngomong satu. 3 hari kemudian, wah, dikoet lagi segini. Gak marah, senyum. 2. Sudah 1 minggu, kucing itu memang galak, lalu ngegigit sedikit di sini sampai luka. 3. Terus dikasih makan kucing tuh, udah dikasih makan, kejang kucing tuh, berbusa, mati rupanya. Suami marah, ibu, kenapa jadi perempuan keji sekali? Kucing hanya ngoet saja sampai diracun malah mati gitu. Istrinya senyum. 1. Kena deh. Sudah itu nggak marah lagi, karena sudah membayangkan. Ngerti nih ketawanya? Nggak usah dipraktekkan ya Bu ya. Jelas? 1. Tadi praktekin. Saya juga suami yang sabar. Alhamdulillah ya. Kagum ke istrinya, ini istri yang sabar Bu. Suaminya galak. Ditanya, ibu, saya ini sebagai suami ini galak. Kenapa ibu sabar? Gimana menghadapi rasa sakit hati? Oh, saya kalau sakit hati Pak, langsung aja ke kamar mandi. Lalu ngapain di kamar mandi? Ya saya gosek WC Pak. Emang Iya, gosek WC bisa sabar? Bisa. Kan pakai sikat gigi Bapak. Si ibu nih ngajarin. Jadi bahagia si Bapak gosokin. Maaf, ini hanya guru, astagfirullah. Ini gara-gara ibu saya jadi kemana aja ceramahnya. Tadi Mas Soleh lumayan. Udah Bu pulang sana ke Banten ya. Belum Pak Ustadz. Dan doa Bu supaya diberikan kesabaran. Amin, amin.